Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Auliana, NPM 22011030 160. Baiklah, di sini saya akan membahas tren dan isu dalam jasa akuntan publik. Bab ini akan membahas tren pemberian jasa oleh kantor akuntan publik di dunia internasional, agar mahasiswa dan pihak terkait dapat memahami tren global. Fokus utamanya di sini yaitu pada jasa audit dan non-audit, serta isu independensi dan etik dalam pemberian jasa tersebut. Bab ini sangat penting karena mengulas perkembangan jasa yang diberikan oleh KAP dan bagaimana isu etik serta independensi mempengaruhinya. Informasi ini bisa menjadi dasar bagi kita semua untuk memahami dinamika industri akuntan modern. Selanjutnya ada tren jasa KAP. Apa saja sih jasa-jasa yang sudah dan dapat diberikan KAP dalam tatanan global dan internasional? Di grafik 49-1 menunjukkan persentase KAP di antara 77 responden yang meningkatkan jasa mereka dalam market niche yang bersangkutan. Sebagai contoh, itu ada 10 market niche terbesar untuk jasa. Di sini ada dua kategori. Di atas 80% itu ada 3, yaitu pajak internasional, penilaian bisnis, dan pajak negara maupun pajak daerah. Sisanya di atas 60% yaitu tax service, litigation support, ketiga estate trust gift tax planning, keempat industri specialization, kelima ada merger dan akuisisi, keenam ada forensik dan fraud, ketujuh ada non-profit organization. Selanjutnya di sini terdapat dua tabel. Tabel pertama yaitu fee split 10 KAP terbesar dalam bentuk persentase. Tabel kedua yaitu fee split 10 KAP terbesar dalam jutaan US dollar. Kolom-kolom ini menunjukkan pembagian revenue dalam 4 kategori jasa, yaitu jasa accounting dan audit, jasa perpajakan, jasa konsultasi atau manajemen advisor service, dan jasa-jasa lainnya. Di sini terdapat pada tabel 1 terdapat kantor akuntan publik Deloitte. Di sini dia mendapatkan 31% dalam kategori jasa accounting dan audit. Sedangkan di tabel kedua dia mendapatkan revenue sebesar 13.894 US dollar. Selanjutnya ada isu pemberian jasa KAP. Sebagaimana yang kita ketahui, kantor akuntan publik tidak hanya memberikan jasa audit, tetapi juga memberikan jasa non-audit, seperti layanan perpajakan, konsultasi manajemen, penilaian, dan jasa hukum. Namun, pemberian jasa non-audit ini menimbulkan isu besar terkait independensi dan objek auditor. Jika auditor juga mengelola jasa yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan klien, ada risiko konflik kepentingan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit. Selain itu, ada potensi kepentingan bersama dan hubungan bisnis yang dekat bisa mempengaruhi sikap profesional auditor dalam melaksanakan tugasnya secara objektif dan independen. Oleh karena itu, banyak standar internasional dan nasional menegaskan perlunya pembatasan dalam pemberian jasa tertentu. Ini agar menjaga integritas dan independensi auditor. Kebijakan London Stock Exchange Group mengelompokkan jasa berdasarkan kompatibilitas terhadap standar independensi sebagai bagian dari risiko pasar modal dan transparansi. Pengelompokan ini mencerminkan tren dan risiko yang dihadapi oleh pelaku pasar. Pengelompokan jasa ini terdapat tiga kategori, yaitu pertama ada kategori wholly compatible atau sepenuhnya sejalan. Jasa dalam kategori ini sangat jelas tidak mengganggu independensi auditor seperti pelaporan keuangan yang mendukung kualitas laporan keuangan. Kedua, ada kategori potensial incompatible atau berpotensi tidak sejalan. Jasa-jasa ini memang secara teknis diperbolehkan, tetapi harus dievaluasi secara kasus per kasus untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang dapat merusak independensi auditor. Contohnya seperti jasa perpajakan dan jasa konsultasi strategis. Yang ketiga terdapat kategori wholly incompatible atau tidak sejalan sama sekali. Jasa ini dianggap dapat secara langsung mempengaruhi penilaian objektivitas auditor, sehingga tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh auditor eksternal karena dapat merusak independensi dan persepsi independensi oleh pihak eksternal maupun internal, seperti jasa manajemen dan sistem pengelolaan keuangan. Dengan pengelompokan ini, LSEG berupaya untuk memastikan bahwa jasa-jasa non-audit yang diberikan tidak mengurangi kepercayaan terhadap laporan keuangan dan menjaga integritas pasar modal secara keseluruhan. Berikut ini adalah jasa-jasa yang termasuk dalam kategori sepenuhnya sejalan. Yaitu jasa-jasanya yang pertama, setiap peran pelaporan yang independen sehubungan dengan laporan keuangan.
Kedua, setiap jasa yang terkait dengan pelaporan keuangan sehubungan dengan kegiatan merger dan akuisisi. Ketiga, konsultasi mengenai akuntansi keuangan atau pelaporan mengenai review pengendalian. Keempat, ada jasa internal. Kelima, jasa-jasa yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undang boleh dikerjakan oleh auditor eksternal. Keenam, setiap jasa ansuran yang independen. Selanjutnya, ini adalah jasa-jasa yang termasuk pada kategori berpotensi tidak sejalan. Nah, jasa-jasa ini tadi perlu dipertimbangkan kembali. Nah, yang pertama, jasa taxation service termasuk uji kepatuhan, konsultasi perpajakan, dan perencanaan pajak. Kedua, ada jasa pensiun dan aktuari. Ketiga, due diligence review. Keempat, pemberian nasihat di bidang pembendaharaan. Kelima, ada jasa hukum. Keenam, ada independent expert work. Ketujuh, ada jasa lain yang tidak termasuk jasa-jasa sepenuhnya sejalan dan jasa sepenuhnya tidak sejalan. Nah, selanjutnya ini jasa-jasa yang termasuk pada kategori tidak sejalan sama sekali. Yang pertama, jasa accounting dan pembekuan. Kedua, pemberian jasa audit internal. Ketiga, jasa perekrutan dan remunerasi tenaga pimpinan. Keempat, jasa penilaian yang berdampak material terhadap laporan keuangan. Kelima, jasa penilaian aktuarial, kecuali jika penilaian tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan. Nah, yang keenam itu setiap peran di mana KAP atau partner atau karyawan memberikan fungsi manajerial atau fungsi pengambilan keputusan. Ketujuh, ada jasa-jasa yang melibatkan KAP yang bertindak sebagai penasehat jasa-jasa bursa. Hasilnya mempengaruhi audit judgment berkaitan dengan saldo yang material. Ke-8, merancang, menyediakan, atau mengimplementasikan setiap sistem merupakan bagian yang penting dari accounting system atau yang menghasilkan laporan keuangan. Nah, 6, melaksanakan jual beli, penjaminan, atau promosi saham. Terakhir, setiap peran dengan kepentingan bersama, termasuk peraturan bagi hasil, tergantung dari sukses usaha. Fee berdasarkan sukses satu kali diperkenankan jika peraturannya tidak mengancam independensi dan objektivitas auditor eksternal. Nah, kesimpulannya, profesi akuntan saat ini mengalami perkembangan yang pesat dengan semakinnya banyak jasa non-audit yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik. Meskipun hal ini menimbulkan tantangan terkait independensi dan etik profesi, sehingga perlu pengelolaan yang ketat sesuai dengan standar internasional. Tren ini menunjukkan bahwa KAP harus terus beradaptasi dengan kebutuhan industri dan fokus pada spesialisasi agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan profesionalisme di bidang akuntansi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.